dan Al-Ula. Jadi jika Bapak dan Ibu berada di kota Mekah, Bapak dan Ibu bisa berkunjung ke dua kota lainnya. Yang pertama Jeddah, yang kedua Taif. Ya, ataupun Bapak dan Ibu ketika umroh ataupun ketika berhaji sedang berada di kota Madinah, Bapak dan Ibu bisa berkunjung ke kota Al-Ula. Sebelum ke Al-Ula bisa ke Khaybar. Khaybar itu salah satu tempat di mana perang Khaybar zaman dulu terjadi. Nah, kemudian ada ibu kota Saudi Arabia yaitu Riyadh. Nah, Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu bepergian ke Saudi Arabia, bisa ketika Bapak dan Ibu sudah mendarat ataupun sudah berada di Saudi Arabia, Bapak dan Ibu punya dua pilihan transportasi. Yang pertama ada transportasi udara dengan Saudi Airlines, Flynas ataupun Flydeal. Yang kedua ada Haramain Speed Train atau kereta cepat Haramain yang sudah terhubung ke tiga kota. Ada kota Jeddah, ada kota Madinah, dan ada kota Mekah. Jadi Bapak dan Ibu ketika mendarat di Jeddah mau ke Mekah ataupun ke Madinah ataupun sebaliknya bisa menggunakan kereta cepat. Ya, contoh dari Jeddah ke Mekah itu hanya 1 jam dengan kereta cepat, ataupun dari Jeddah ke Madinah hanya 2 jam. Jadi ketika Bapak dan Ibu sudah di sana bisa memilih naik penerbangan ataupun naik kereta cepat ataupun taksi dan bis. Itu sudah ada di beberapa kota yang sedang dikembangkan ini. Nah, ini Bapak dan Ibu explore kota Mekah. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Mekah merupakan kota suci umat Islam karena terdapat Masjid Al-Haram dan Ka'bah di kota Mekah ini. Jadi Bapak dan Ibu, kota Mekah ini berjarak 440 km dari Madinah dan 870 km dari ibu kota Riyadh. Apa saja sih yang ada di kota Mekah selain Masjidil Haram? Nah, ini yang tengah itu gambar Ka'bah, ada Masjidil Haram, di sekelilingnya itu ada destinasi wisata lain. Mungkin bagi Bapak dan Ibu yang sudah berumroh sebelumnya ke sana, biasanya ada program ziarah atau city tour di kota Mekah. Nah, biasanya berkunjungnya ke tempat-tempat yang biasanya untuk pelaksanaan ibadah haji, Arafah, Muzdalifah, Mina. Tapi selain itu Bapak dan Ibu, banyak sekali destinasi wisata yang ada di kota Mekah ini. Ketika Bapak dan Ibu ke Mekah nanti, boleh berkunjung ke beberapa tempat seperti ada Hira Cultural District yang paling baru. Kemudian ada tempat belanja, juga ada beberapa museum yang memang biasanya tidak termasuk di program ziarah umroh, ziarah Mekah yang disediakan oleh travel umroh. Nah, ini yang pertama ada Hira Cultural District. Nah, Hira Cultural District ini merupakan tempat nongkrong lah, tempat bersejarah yang ada di sekitar Gua Hiro. Ya. Kemudian ini ada Jabal Nur ataupun Gua Hiro. Nah, ini apa sih gambar ini? Ini gambar Museum Wahyu, di mana ketika kita memasuki ke museum tersebut, di sana menampilkan sejarah terbentuknya bumi, sejarah terbentuknya dunia itu ditampilkan di dunia Hiro di Gua Hiro sesuai dengan apa yang dituliskan di dalam Al-Quran. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini ada Kiswah Exhibition. Jadi Bapak dan Ibu, ketika kita berkunjung ke Masjid Al-Haram, kita berebut sekali ingin memegang kiswah, ya, bahkan sampai pakaian kita juga ditempel-tempel ke kiswah supaya parfumnya ikut ke bawah ke kita gitu ya. Nah, ini di sini Bapak dan Ibu di Kiswah Exhibition ini Bapak dan Ibu bisa melihat cara pembuatan kain kiswah yang digunakan untuk menutupi Ka'bah. Ya. Kemudian ada Clock Tower Museum. Nah, ini juga sebenarnya kurang populer di kalangan masyarakat Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu, ini terkenal Zamzam Tower gitu ya. Nah, ini di atasnya, di bagian jamnya itu, di atas itu ada museum. Jadi ketika Bapak dan Ibu ke Mekah nanti bisa coba masuk ke museum yang di paling atas Zamzam Tower ini ataupun Clock Tower ini. Nah, ada Makkah Museum juga ya. Kemudian ada Zamzam Factory. Kalau Zamzam Factory ini bukan sumur Zamzam ya. Kalau sumur Zamzam itu di area masjid, tapi Zamzam Factory ini bagaimana cara kita mengetahui mengemas air Zamzam ke dalam botol, ke dalam galon. Jadi kalau Bapak dan Ibu di area Masjidil Haram itu yang suka bagi-bagikan air Zamzam dalam botol kecil, nah itu dikemasnya di Zamzam Factory ini.
Nah ini untuk tempat belanjanya ya. Jadi Bapak dan Ibu ketika ke Saudi Arabia belanjanya jangan 100.000 ya, 200.000 kan sekarang itu kalau kita belanja itu banyak sekali penjual yang di pinggir jalan ya, yang jual abaya, jual kopiah dan lain-lain itu kan uangnya juga pakai transaksinya juga bisa pakai uang Indonesia 50.000 atau 100.000. Kalau pengalaman saya ke sana kan biasanya mereka manggil dagangannya itu 100.000 Jokowi, 100.000 Jokowi, 100.000 Anies, biasanya kan begitu mereka. Nah ini ada alternatif atau rekomendasi dari kami jika Bapak dan Ibu belanja di Kota Mekah, khususnya barang-barang yang original dari Kota Mekah itu ada di Al Diafa Mall, ada di Souq Al Khalil, Jabal Umar. Ini Jabal Souq Al Khalil ini masih di sekitar Masjid Nabawi, Masjid Al Haram. Kemudian ada Makkah Mall dan juga pasar grosir Al Kakiyah. Nah kalau ini di luar tanah haram. Nah ini makanan juga tidak perlu takut kalau ke Saudi Arabia, tinggal pilih mau menu Arabik atau mau menu Indonesia. Menu Indonesia juga tersedia di Arab. Nah ada salah satu restoran fast food yang paling terkenal di Saudi Arabia yaitu Al Baik. Ya bahkan sekarang kalau kita lihat Al Baik ini sudah dijual di e-commerce di Indonesia. Itu kan belinya hari ini, kita dapatnya 3 hari kemudian gitu. Ya tepungnya udah mulai meleot gitu atau kentangnya udah meleot. Nah ketika ke sana harus dicoba fast food Al Baik. Nah ini untuk kota Madinah sendiri ya, ada Nabawi, kemudian ada pemakaman Uhud, Sakifah Bani Sa'adah, Masjid 7 dan lain sebagainya. Ini sih biasanya dikunjungi ketika kita ziarah kota Madinah ketika program umroh. Tapi ada satu tempat biasanya yang kurang dikunjungi, yaitu ada Al Madinah Museum at the Railway Station atau Hijaz Museum ya. Nah ini ada International Fair, ada Prophet Mosque Building Exhibition, ada Masjid Kuba ya, masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasul ketika tiba di Madinah. Nah ini ada salah satu tempat yang biasanya tidak dikunjungi ketika kita ikut program umroh, yaitu Hijaz Railway Museum ya. Museum ini bukti sejarah bahwa dulu pernah terhubung rel kereta dari Madinah ke Damaskus, Suriah. Bahkan katanya terhubung sampai ke Konstantinopel atau ke Istanbul. Jadi ketika Bapak dan Ibu ke Madinah boleh berkunjung ke sini ya, yang menunjukkan bahwa dulu itu ada kereta api dari kota Madinah ke kota Damaskus di Suriah. Nah ini untuk tempat belanjanya ada Al Nur, Al Rashid, sama Aliyat Mall. Kuliner di Madinah juga sama ya, tinggal pilih mau menu apa, mau Arab ataupun mau menu Indonesia, di sana juga ada. Nah ini kota Jeddah ya. Nah ini Bapak dan Ibu, di Jeddah sekarang saat ini sudah sangat modern sekali. Jadi Jeddah dan Riyadh sendiri merupakan dua kota yang diproyeksikan untuk menjadi kota sejarah namun modern, beserta juga tempat melaksanakan event-event internasional seperti sport dan entertainment event itu biasanya akan diselenggarakan di kota Jeddah dan di kota Riyadh. Jadi Bapak dan Ibu kalau di sini ada bapak-bapak yang suka nonton balapan F1, di Jeddah juga ada masuk salah satu kalender eventnya F1 itu sirkuit Jeddah. Nah di Jeddah sendiri yang paling terkenal ada Al Balad ya, ada Al Balad, terus ada Bait Nasif. Jadi Balad ini merupakan awal mulanya orang Jeddah membuat peradaban di kota Jeddah. Jadi dari mulai mereka pertama kali tiba di Jeddah sampai Jeddah hingga sekarang itu diabadikan di area Al Balad. Nah ini Bapak dan Ibu, salah satu yang paling menarik juga ada Fakih Aquarium. Jadi Fakih Aquarium ini Bapak dan Ibu ketika berada di kota Jeddah di area Laut Mati, nanti masuk turun ke bawah, kemudian seperti di SeaWorld Ancol ya. Kalau di SeaWorld Ancol itu kan buatan akuariumnya, kalau ini betul-betul lautnya itu laut asli, Laut Merah ya. Jadi Bapak dan Ibu turun masuk ke Laut Merah ke bawah, di Laut Merah Bapak dan Ibu bisa melihat ikan-ikan yang sedang berenang ataupun biota laut yang ada di sekitar Laut Merah. Nah ini ada Red Sea, ada Red Sea Boat Trip, ada Jeddah Waterfront, ada Al Taibat Museum, House of Islamic Art. Jadi selama ini kan kita kalau ke Al Balad hanya ke mana? Hanya ke Corniche saja, beli bakso Mang Udin, setelah itu selesai kemudian ke airport.
ya. Tapi padahal di Jeddah ini banyak sekali destinasi wisata tadi itu. Jadi Bapak dan Ibu ketika ke Jeddah bisa mampir ke beberapa destinasi yang sudah barusan ditampilkan. Jadi jangan hanya ke Korni saja, datang dari Mekah ke Mangudin ke Baso langsung pulang ke Indonesia gitu kan. Bisa berkunjung ke beberapa tempat lain lagi. Nah ini yang paling baru sekarang, yang paling hype lah untuk di kalangan kaum milenial sekarang di Indonesia. Ada beberapa influencer ataupun artis juga berkunjung ke sini. Ada Bunga Citra Lestari, ada Titi Kamal, terus satu lagi Nikita Willy kalau tidak salah ya, sudah berkunjung ke Al-Ula. Nah di sini yang paling terkenal apa? Ada Maraya Hall. Jadi ini bangunan yang dibangun semua keempat sisinya itu kaca. Jadi ketika kita datang ke Maraya, keempat sudut ini kita akan melihat pantulan dari pegunungan batu di sekitar Maraya tersebut. Nah ini merupakan gedung multifungsi, digunakan untuk pameran, digunakan untuk konser ataupun untuk galeri seni. Biasanya pelaksanaannya dilaksanakan di Maraya ini. Nah ini Al-Ula Hot Air Balloons ya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu ke Saudi Arabia, jangan hanya ke Kapadokia saja naik balon. Ternyata di Saudi Arabia juga ada balon udara. Jika Bapak dan Ibu pergi ke Al-Ula di musim dingin, Bapak dan Ibu bisa naik balon udara dengan ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Jadi ketika Bapak dan Ibu musim dingin datang ke Al-Ula bisa naik balon udara. Nah ini kota Taif ya. Nah kota Taif ini merupakan salah satu kota yang dibilang dataran tingginya Saudi Arabia. Jadi Bapak dan Ibu kalau mau melihat sisi lain dari Saudi Arabia, kalau kelihatannya hanya padang pasir aja panas saja, di kota Taif ini kota yang berbeda. Kalau di Indonesia itu seperti Puncak, seperti Lembang, Bandung. Jadi dataran tinggi di sana tumbuh-tumbuh sayuran, dan yang paling terkenal tadi naik gondola atau cable car. Jadi ketika Bapak dan Ibu berkunjung ke Taif bisa naik cable car ataupun naik gondola. Nah ini ibu kota Saudi Arabia, ada kota Riyadh ya, kota yang diproyeksikan sebagai kota modern di kemudian hari, dan di sini juga sedang dibangun bangunan tertinggi di dunia yang akan mengalahkan tetangganya. Jadi kalau saat ini tetangganya masih yang tertinggi, 2030 bangunan tertinggi di dunia akan ada di Riyadh. Semoga masyarakat Indonesia yang biasa berkunjung ke tetangganya bisa berkunjung ke Saudi, gitu ya. Nah ini peta kota Riyadh ya, jadi nanti di Riyadh ini akan digabungkan antara sejarah peradaban kaum atau masyarakat Saudi Arabia dari pertama kali berdiri hingga nanti Riyadh versi modernnya gitu ya. Jadi nanti akan dikolaborasikan antara sejarah dengan modern. Nah ini yang paling terkenal Al-Turaib District Indiriyah. Jadi ini dulunya istana ya, cikal bakal peradaban yang ada di kota Riyadh. Jadi kita bisa melihat dulu warga perumahan asli, lingkungan asli dari orang Saudi itu seperti apa, bisa Bapak Ibu dapatkan ketika berkunjung ke kota Riyadh ya, di kota Riyadh. Nah ini juga salah satu yang menarik, ada safari trip camping. Jadi kan ini juga sama yang terkenalnya tetangga sebelah ya, tetangga sebelah lebih awal lebih terkenal. Nah sekarang di Saudi juga Bapak Ibu tidak perlu khawatir, bagi Bapak Ibu yang suka off-road, dune basing di padang pasir ya, naik Land Cruiser, naik Jeep, naik mobil buggy, itu bisa Bapak dan Ibu merasakan adventure di padang pasir selama 1-2 jam ya, beroff-road ria. Tapi saran saya jangan duduk di belakang, karena kalau duduk di belakang guncangannya kencang biasanya muntah. Jadi saran dari saya kalau ikut dune basing ini duduknya di depan ataupun di tengah. Lama ke sekolah mau apa polling ya, kalau emang mau di
Nah, ini Bapak dan Ibu, informasi terkait destinasi wisata yang ada di Saudi Arabia apa saja, Bapak dan Ibu bisa kunjungi website visitsaudi.com atau follow Instagram kami di Visit Saudi. Apapun informasi terbaru terkait dengan wisata yang ada di Saudi Arabia nanti akan diupload di situ, akan diposting di situ, silakan. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang mau follow Instagram Visit Saudi sekarang akan mendapatkan goodie bag